Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina dari kelas 2A Prodi PGSD dengan nomor NPM 12 11 940. Di sini saya akan mewawancarai seseorang yang suka banget sama hobinya dia tuh menulis. Awal mula Anda suka menulis itu gara-garanya kenapa ya? Awal sih ya karena suka membaca sih. Awal suka membaca, dari situ mulai ada timbul keinginan buat istilahnya merangkai kata seperti itu. Apakah itu sekedar hobi doang, apa kayak kedepannya bakal lebih diminati lagi? Kalau untuk sekarang sih saya belum kepikiran untuk diminati terus, cuman sebatas hobi doang. Menurut kamu apa sih karya yang paling kamu sukai dari yang kamu tulis itu? Kalau saya tidak terlalu suka dengan karya saya, bukan karena saya yang namanya insecure dengan hasil karya saya, cuman ya itu ya pure aja saya tulis. Jadi nggak ada yang spesial bagi saya. Berarti itu otodidak apa gimana ya? Ya mungkin karena ya dari ada yang kayak perasaan dari hati, atau ada teman curhat, ya istilahnya saya bisa bikin jadiin kata atau apa gitu, jadi saya rangkai katanya sendiri, mungkin dari curhatan teman gitu juga bisa. Sejak kapan sih kamu memulai hobi ini tuh? Kalau diomong dari puisi pertama itu saya nulis tuh sejak SMP kelas 2 atau kelas 3. Terus kamu tuh biasanya gunain media apa aja sih buat nuangin hobi kamu itu? Pertama Instagram, terus Tumblr, udah sih baru 2 itu aja. Terus pernah gak sih kamu nulis itu kayak bener-bener capek gitu loh, bukan maksudnya kayak posisinya lagi capek tapi terus nulis gitu loh? Kalau pernah sih, dalam satu titik pernah ada masalah yang istilahnya ya ada beberapa puisi saya yang namanya benar-benar pure dari pengalaman pribadi, dari namanya saat-saat saya jatuh itu ada. Pernah saya menulis itu, saya tuangin gitu. Biasanya yang kamu tulis tuh isinya apa aja sih? Ya macam-macam sih, ada yang juga yang tentang pemikiran saya, terus ada juga yang tentang masa lalu kayak dalam hal keluarga maybe, terus dari rasa namanya kayak rasa yang dulu pernah ada lah, itu kata-kata orang mah. Terus kamu ada gak sih kepikiran buat bikin buku gak sih? Kan tulisan karya-karya kamu tuh bukan 1-2 aja, kan banyak. Kalau buat bikin buku ya saya jujur aja saya nggak kepikiran sih buat bikin buku, soalnya menurut saya karya itu nggak harus dinilai dari namanya harus kita bikin bukunya terus kita jualin biar orang-orang tahu, enggak juga sih. Menurut saya hasil karya cukup orang-orang terdekat yang kita kenal tahu dengan karya kita dan menikmati, itu udah menjadi ya feedback buat kita, dia udah enak kalau kata saya mah. Pernah gak sih ada yang suka nyinyirin gitu gara-gara tulisan kamu gitu? Ada gak sih? Wah, bukan ada lagi sih, jadi ya udah bukan hal biasa. Jadi kayak istilahnya lagi apa sih begitu kan, nulis puitis udah biasa. Biasanya kamu tuh nulis apa aja sih dari awal pertama kali kamu nulis sampai sekarang gitu? Awal saya nulis itu tuh puisi ya tentang keluarga sih, dan terus beriring berjalannya waktu juga banyak puisi, prosa, terus sajak-sajak singkat, begitu aja sih yang biasa saya tulis. Lalu bagaimana sih tanggapan Anda jikalau ada seseorang itu yang gak suka sama karya tulisan kamu? Ya saya sih nggak terlalu ambil pusing ya, soalnya
mau gimana pun kalau kita paksakan selera orang untuk satu selera dengan kita nggak bakal bisa. Terus juga ada 7 miliar orang di dunia ini, bahkan lebih. Jika semua manusia itu mempunyai satu kesukaan yang sama, kalau bagi saya sih terlalu monoton. Jadi ya mau gimana ya, jadi ya saya nggak ngambil pusing sih. Kalau orang suka ya suka, enggak ya udah, nggak apa-apa. Biasanya kamu tuh butuh berapa waktu, maksudnya berapa lama untuk membuat puisi karya-karya kamu itu? Kalau dalam waktu sih nggak bisa ditentukan ya, soalnya kan tergantung inspirasinya, terus tergantung juga kayak banyak kata yang kita pakai. Itu juga ya, pokoknya intinya nggak bisa dipaku dengan waktu, gitu aja. Dampak positifnya bagi diri kamu tuh apa sih, gara-gara suka nulis kayak gini tuh? Iya, kalau kata saya sih ya, cuman saya nggak tahu sih bener apa enggaknya. Dengan menulis ya kita dapat meluapkan apa yang ada di dalam hati kita, terus apa yang ada di pikiran kita bisa tuangin semua. Jadi kita bisa lebih jujur sama diri sendiri. Bagi saya sih begitu. Kalau dampak negatif bagi seorang penulis tuh apa ya? Ya untuk sejauh ini sih ya saya belum menemukan dampak negatifnya bagi diri saya. Cuman ya mungkin dalam jangka waktu yang lama mungkin bisa ada dampak negatifnya, karena saya misalnya menulis, satu, saya pasti kekurangan tidur karena saya begadang. Terus kedua, saya pasti minum kopi karena saya suka minum kopi sambil menulis sama sambil merokok. Itu aja sih menurut saya. Baik, terima kasih atas waktu luang Anda.